Sejarah pengerahan kapal selam berhulu ledak nuklir di lautan lepas telah dimulai sejak masa era Perang Dingin. Amerika Serikat dan Rusia menjadi pelopor dalam perlombaan dan pengerahan kapal selam bersenjata pemusnah massal ini. Kapal selam ini menjadi senjata paling mematikan yang pernah dibuat manusia. Dalam beberapa kasus, satu kapal selam dapat menghancurkan 282 target seukuran kota menjadi abu radioaktif dalam kurun waktu 30 menit. Negara pertama yang mengoperasikan kapal selam berhulu ledak nuklir ini adalah Amerika Serikat pada tahun 1955 yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Regulus SSMN-8A. Setahun berikutnya pada 1956, Uni Soviet meluncurkan kapal selam kelas Julu yang bersenjatakan rudal balistik berhulu ledak nuklir. Menempatkan rudal dengan hulu ledak nuklir pada kapal selam membuat mereka lebih dapat bertahan dibanding dengan sistem berbasis darat dan pesawat. Ini merupakan sebuah penegasan bahwa sebuah negara memiliki kemampuan serangan kedua untuk membalas jika kota atau pangkalan udaranya dihancurkan dalam serangan mendadak oleh salah satu pihak. Dinamika pengerahan nuklir di lautan memang telah berubah total sejak berakhirnya Perang Dingin. Setidaknya dalam 25 tahun terakhir, jumlah kapal selam rudal balistik aktif telah berkurang lebih dari setengahnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 1991, Angkatan Laut Amerika Serikat mengoperasikan 33 kapal selam rudal balistik, dan hari ini hanya menyisakan 14 kapal selam yang aktif beroperasi di Angkatan Laut Amerika Serikat. Sementara pemangkasan drastis dilakukan Angkatan Laut Rusia sebagai negara utama pewaris peralatan tempur Uni Soviet, di mana sebelumnya Rusia memiliki 62 kapal selam rudal balistik, dan kini menyisakan hanya 12 atau 13 kapal selam. Itu pun jika mengikut sertakan kelas Typhoon terakhir, yang saat ini masih digunakan untuk uji coba peluncuran rudal balistik antar benua terbaru milik Rusia. Namun demikian, peningkatan jumlah kapal selam rudal balistik akan terus ditingkatkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat maupun Rusia, menyusul keberhasilan peluncuran proyek 885M Kazan yang dilakukan di akhir tahun 2020 lalu. Sementara Inggris dan Prancis sebagai negara yang memiliki tradisi kekuatan angkatan laut, tetap mempertahankan arsenal laut yang sesuai dengan negara itu, dengan hanya memiliki masing-masing 4 kapal selam sebagai eksistensi kekuatan angkatan laut mereka. Membangun dan mengoperasikan sebuah kapal selam, apalagi yang memiliki kemampuan nuklir, tentu bukan hal yang mudah dan murah. Untuk itu, tidak banyak negara yang memiliki kapal selam jenis ini. Dari sekian banyak negara di dunia, hanya 9 negara yang tercatat memiliki kapal selam berhulu ledak nuklir. Berikut akan kita bahas negara-negara pemilik senjata pemusnah massal ini. Tetapi sebelumnya silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan untuk menonton video-video menarik lainnya. Amerika Serikat saat ini hanya memiliki 14 kapal selam nuklir kelas Ohio. 2 kapal selam kelas Ohio beroperasi sebagai platform rudal jelajah dan pasukan khusus. Ohio Class adalah kapal selam terbesar ketiga setelah kelas Akula atau Typhoon dan Borei milik Rusia. Meski kapal selam kelas Ohio termasuk dalam tipe kapal selam balistik, namun 4 kapal selam pertama dikonversi menjadi kapal selam peluru kendari atau SSGN. Kapal selam rudal balistik kelas Ohio dapat mengangkut 24 rudal balistik antara benua Trident 2 5D, yang masing-masing dapat membawa sebanyak 12 hulu ledak termonuklir. Dengan kesalahan akurasi kurang dari 90 meter, kelas Ohio dan rudal Trident 2 memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai senjata serang pertama. Amerika Serikat mengharapkan untuk tetap mempertahankan total 14 kapal selam Ohio, di mana 2 diantaranya dapat melakukan perbaikan pada waktu tertentu secara berkala dan bergiliran. Saat menjalankan misi, masing-masing kapal selam Ohio membawa 20 rudal, dengan total 240 Trident 2 yang dikerahkan.
Pada tahun 2016, 9 kapal selam kelas Ohio dikerahkan di Pasifik, sementara 5 lainnya ditugaskan ke Atlantik. Dan saat ketegangan dengan Cina kian meningkat pada akhir-akhir ini, kapal selam ini dipercaya telah dikerahkan di wilayah Laut Cina. Saat ini dilaporkan Angkatan Laut Amerika Serikat sedang membangun kapal selam bomber baru kelas Columbia sebagai pengganti kelas Ohio di masa yang akan datang. Kapal selam baru ini sedikit lebih besar dari kelas Ohio yang memiliki bobot 20.800 ton. Tetapi kapal selam baru ini dirancang hanya memiliki 16 peluncur rudal Trident 2 D5. Sebagian besar ruang dari kapal selam ini digunakan untuk reaktor baru dan penggerak motor magnet permanen. Meski kapal selam ini berukuran sangat besar, tetapi akan memiliki tingkat kesenyapan yang lebih baik. Dalam beberapa hal, Columbia Class adalah turunan canggih yang diperbesar dari desain kelas Virginia yang sangat baik. Konstruksi kapal selam ini akan dimulai pada tahun 2021, sedangkan kapal selam pertama akan memasuki layanan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2031. Rusia kembali bangkit dan menjadi kekuatan bawah laut yang disegani. Negara ini membangun armada kapal selam balistik kelas 955A Borei yang berbobot 24.000 ton. Borei adalah kapal selam rudal balistik yang menggabungkan teknologi pump jet propulsor. Kapal selam ini diklaim sebagai kapal selam Rusia paling senyap yang dibangun hingga saat ini. Kapal selam ini membawa 16 rudal RSM-56 Bulava yang masing-masing membawa 10 hulu ledak nuklir yang memiliki jarak jangkauan 8.000 km. Rudal jelajah ini memiliki kesalahan akurasi antara 250 meter hingga 300 meter. Rentang yang tidak terlalu penting untuk sebuah rudal dengan kemampuan nuklir. Kelas Borei didukung oleh 3 buah armada kapal selam kelas Delta III yang lebih besar, dan 6 buah kapal selam Delta IV. Kedua kapal selam balistik ini dipersenjatai dengan 16 rudal balistik R-29 RMU Sinepa berbahan bakar cair, yang memiliki jangkauan hingga 8.000 km, di mana masing-masing dapat mengangkut 4 hingga 8 hulu ledak nuklir. Sementara kapal selam Delta IV mampu menembakkan rudal ke segala arah dari arah yang konstan di sektor melingkar. Ia juga mampu menembakkan rudal balistiknya dari kedalaman 55 meter, sambil meluncur dengan kecepatan 6 hingga 7 knot. Kapal selam nuklir Rusia lainnya adalah kelas Severodvinsk. Memang bukan kapal selam rudal balistik, tetapi dengan muatan 32 rudal jelajah berkemampuan nuklir atau konvensional yang setidaknya memiliki jangkauan lebih dari 2.500 km, kapal selam ini menjadi ancaman nyata bagi daratan Amerika Serikat. Kapal selam ini juga diklaim sangat cepat dan sangat sunyi, di samping memiliki sensor yang sangat kuat. Ada perkiraan Severodvinsk dan adiknya Kazan dapat dengan mudah mendekati 2.000 km dari pantai timur Amerika Serikat dan menyerang ke daratan sejauh Great Lake. Bahkan mengingat kemampuan silumannya yang mengesankan, kapal selam ini bisa mendekati 1.000 km atau bahkan lebih dekat dengan mudah, tanpa terdeteksi untuk menyerang Chicago atau bahkan St. Louis. Kerajaan Inggris mengoperasikan kapal selam kelas Vanguard yang mulai diperkenalkan pada tahun 1994 sebagai bagian dari program senjata nuklir Trident Kerajaan Inggris. Inggris tetap mempertahankan Minimum Continuous at Sea Deterrent atau CASD dalam doktrin kekuatan kapal selamnya. Dengan 4 Vanguard kelas SSBN yang dapat membawa hingga 16 rudal balistik Trident, kekuatan tersebut dimaksudkan sebagai kemampuan serangan kedua yang murni. Vanguard adalah SSBN pertama yang memiliki populator pump jet. Pada saat ini, galangan kapal Inggris by System Maritime tengah mengembangkan kapal selam balistik baru untuk menggantikan Vanguard class di masa yang akan datang. Di mana pada tahun 2018, Menteri Pertahanan Inggris menandatangani kontrak senilai 960 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun kapal selam nuklir rudal balistik kelas Dreadnought.
Sebanyak 4 kapal selam Dreadnought Class akan dibangun oleh Vice System Maritime. Proyek kapal selam untuk menggantikan peran Vanguard Class ini dijadwalkan akan mengirimkan kapal selam pertamanya pada tahun 2028. Sama halnya dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Prancis juga mengoperasikan 4 kapal selam rudal balistik Triomphant Class yang diperkenalkan kepada publik pada pertengahan tahun 90-an. Sebenarnya pada masa Perang Dingin, Prancis berencana membangun sebanyak 6 buah kapal selam strategis ini. Namun seiring dengan berakhirnya era Perang Dingin, Prancis akhirnya memutuskan hanya membangun 4 kapal selam dari kelas ini. Keempat kapal selam ini memasuki layanan berturut-turut sejak tahun 1997, 1999, 2004, dan kapal selam keempat memasuki layanan pada tahun 2010. Empat kapal selam ini menggantikan kelas Redoutable, dan mereka menyediakan komponen strategis berbasis laut dari kekuatan serangan nuklir Angkatan Laut Prancis. Kapal selam ini merupakan salah satu kapal selam yang paling mahal yang pernah diproduksi, yang telah menghabiskan biaya lebih dari 4 miliar euro. Kapal selam nuklir kelas Triomphant memiliki panjang 138 meter dan lebar 12,5 meter. Kapal selam ini diawaki oleh 111 kru. Kapal selam ini dilengkapi dengan radar DR-3000U buatan Thales yang beroperasi pada D dan Q-band. Kelas Triomphant dilengkapi dengan Thales Underwater System DMUX-80, juga dilengkapi dengan perangkat sonar Flank Array dan Tow Array frekuensi rendah jarak jauh. Kapal selam kelas Triomphant membawa rudal balistik M45 dengan 6 hulu ledak termonuklir, masing-masing berkekuatan 150 kiloton, yang mampu menjangkau target secara independen. Rudal balistik M45 memiliki jangkauan sejauh 6.000 km. Prancis kemudian mengganti rudal balistik M45 dengan M51 yang mampu membawa 12 hulu ledak nuklir independen dan memiliki jangkauan sasaran sejauh 8.000 km. Rudal balistik M51 mampu melesat dengan kecepatan 25 Mach dan resmi memperkuat Angkatan Laut Prancis pada tahun 2010. Cina merupakan salah satu pemain lama dalam hal pengoperasian kapal selam dengan hulu ledak nuklir sejak peluncuran SSBM pertama Cina, yaitu kapal selam tipe 092 Kia Class pada tahun 1980-an. Meski tidak jelas apakah kapal selam kelas Kia pernah menerima misilnya dan bahkan dipastikan tidak pernah melakukan patroli secara aktif, namun secara nominal masih terdaftar sebagai kapal selam yang operasional. Dan meskipun 4 atau bahkan 5 SSBN lainnya dari tipe 094 Jin Class yang lebih baru telah memasuki layanan dalam beberapa tahun terakhir, kapal selam ini di lautan lepas memiliki status operasional yang masih dipertanyakan. Dilaporkan secara luas bahwa kapal selam tersebut tidak melakukan patroli di luar perairan Cina yang lebih luas. Program kapal selam bertenaga nuklir Cina telah menghasilkan setidaknya 20 kapal selam, tetapi teknologinya selalu tertinggal dari kapal selam nuklir lainnya, terutama dalam hal teknologi siluman, dan dengan kecenderungan untuk tidak melakukan operasi di Samudra Pasifik yang lebih jauh dari pangkalannya. Pengalaman operasionalnya juga kemungkinan terbatas. Namun demikian, kemampuannya dalam waktu dekat dan potensi Cina untuk mengatasi tantangan teknologi yang tersisa tidak boleh diremehkan. Cina juga mengoperasikan satu kapal selam tipe 032 King Class yang dilengkapi dengan teknologi Air Independent Power, di mana kapal selam ini dapat membawa rudal balistik tipe JL-2. India meluncurkan INS Arihant yang merupakan kapal selam balistik pertamanya pada tahun 2009. Selain menjadi kapal selam rudal balistik pertama, INS Arihant merupakan kapal selam bertenaga nuklir pertama yang pernah dibuat di India dengan bantuan teknisi dan pasokan teknologi dari Rusia.
Meskipun terdapat otoritas desain dan teknologi India yang signifikan pada kapal selam tersebut, termasuk misilnya, sebagian besar konstruksinya muncul langsung berdasarkan kapal selam diesel elektrik Kilo Class Rusia yang juga dioperasikan oleh India. Rusia telah meminjamkan kapal selam Akula Class ke Angkatan Laut India yang digunakan untuk pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan kapal selam nuklir. Meskipun panjangnya lebih dari 100 meter, kapal selam ini jauh lebih kecil dari kapal selam balistik lainnya. INS Arihan memiliki 4 tabung peluncur rudal balistik yang disusun dalam satu baris di bagian belakang. Tidak begitu jelas berapa banyak kapal selam yang direncanakan untuk dibangun. Beberapa laporan mengatakan akan dibangun 3 unit, tetapi semua indikasi tampaknya mengarah pada operasionalisasi yang bertahap dengan kemampuan standar minimum dari doktrin Angkatan Laut India. Keberadaan kapal selam rudal balistik Sinpo Class atau Gond Class pertama kali terungkap di Corvette Source pada tahun 2014. Sejak saat itu telah banyak analisis dan spekulasi, ditambah lebih banyak foto dan bukti, setidaknya 2 kali uji coba peluncuran rudal balistik NK-11 Puk Gyeokseong 1 yang dilakukan Korea Utara. Rudal Puk Gyeokseong 1 didasarkan pada misil R-27 era Uni Soviet. Rudal ini berbahan bakar cair dan menggunakan sistem peluncuran dingin, di mana motor roket hanya dinyalakan setelah rudal meninggalkan air, didorong ke udara dengan gas terkompresi. Kapal selam Sinpo Class adalah desain asli dari versi Korea Utara, yang berdasarkan pada jenis kapal selam Golf Class dari era Uni Soviet. Sinpo Class merupakan kapal selam terbesar yang dibangun di Korea Utara. Meskipun harus diperlakukan sebagai platform pengujian dengan kemungkinan kemampuan operasional terbatas, namun program ini nyata dan harus ditanggapi dengan serius. Korea Utara menginginkan sistem pertahanan laut yang menggigit, dan mereka secara aktif mewujudkannya. Israel biasanya tidak terdaftar sebagai negara pemilik kapal selam berkemampuan rudal nuklir. Alasannya adalah karena negara ini tidak mengumumkan kemampuan nuklirnya. Alasan lainnya adalah karena kemampuan tersebut terdiri dari rudal jelajah dengan jangkauan dan ukuran hulu ledak yang sederhana. Keyakinan luas bahwa kapal selam kelas Dolphin Israel dapat membawa rudal jelajah berhulu ledak nuklir adalah kredibel. Setiap kapal selam mungkin dapat membawa hingga 4 buah rudal Popeye. As well as the other Dolphin-class submarines is capable of launching Popeye turbo cruise missiles with a range of up to 1,500 kilometers, and reportedly these could actually be equipped with nuclear warheads. Sebagai negara yang telah menguasai teknologi dan senjata nuklir, Pakistan dipercaya telah mampu mengaplikasikannya ke dalam sebuah kapal selam yang telah dimilikinya saat ini, yaitu kapal selam kelas Agosta 90B yang telah di-upgrade. Agosta 90B merupakan kapal selam buatan Prancis. Rancangan yang lebih baru dari Agosta 90B dilengkapi dengan sistem pendorong bebas udara yang dapat memberikan daya tanpa membutuhkan udara dari permukaan. Sistem AIP kelas Agosta 90B memberikan daya tambahan pada kapal selam, sehingga dapat digunakan untuk tenaga penggerak sistem listrik di atas kapal atau mengisi ulang baterai kapal selam. Hal itu memungkinkan kapal selam kelas Agosta 90B berada di bawah laut 3 kali lebih lama dibanding kelas Agosta sebelumnya. Dari kapal selam ini, Pakistan telah melakukan uji coba peluncuran rudal jelajah Babur 3 pada awal tahun 2017. Senjata tersebut dilaporkan memiliki jangkauan hanya 450 km, tetapi akan mengubah langkah pertahanan Pakistan saat senjata tersebut dikerahkan dan telah dipasang dengan hulu ledak nuklir. Terima kasih telah menonton video ini hingga usai. Silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video menarik lainnya. Jangan lupa klik like dan sebarkan kepada teman-teman Anda. Dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih.